Pada sesi yang ini kita akan berbicara tentang efek hipertermi pada tubuh. Kalau tadi kita berbicara tentang bagaimana respon tubuh terhadap suhu, sekarang tadi kita sudah sempat membahas tentang efek panas. Nah, sekarang bagaimana kalau tubuh kita mengalami hipertermi, panas yang berlebihan? Yang pertama, pada sistem saraf pusat akan terjadi penghambatan sistem saraf pusat. Pasien atau jamaah haji kalau mengalami gangguan hipertermi, maka dia akan menjadi kurang perhatian, lambat bereaksi, dan ada penurunan akurasi serta koordinasi tindakan. Bisa saja terjadi sampai disfungsi saraf pusat, sampai terjadi delirium, mani, atau koma. Jadi kalau ada jamaah haji tiba-tiba ngelantur ngomongnya, serasa di tanah air, atau menjadi seseorang yang hebat begitu, pastikan apakah dia terpapar panas yang berlebihan. Karena hipertermi ini akan bisa berefek pada sistem saraf pusat kita. Sehingga betul-betul dipastikan apakah ini memang ada gangguan karena psikologiknya atau memang ada gangguan karena hiperterminya yang juga bisa memicu terjadinya dehidrasi yang akan memberikan gambaran seperti mania atau koma, bahkan bahkan sampai tidak sadar atau koma. Sementara sistem lainnya yang terimbas adalah sistem kardiovaskuler. Kita tahu tadi tubuh berusaha melakukan pengeluaran panas dengan meradiasikan, dan untuk meradiasikan ini peran pembuluh darah penting. Kalau kita ada gangguan, misalnya kita memang sudah sebelumnya ada gangguan jantung, maka ada resiko terjadinya satu aritmia, akan terjadi gangguan irama jantung. Bisa tachyarrhythmia paling sering, jadi jantung berdetak lebih cepat. Kemudian akan terjadi, kalau tidak mampu mengatasi kondisi ini, akan terjadi gagal jantung yang ditandai dengan penurunan curah jantung akibat tubuh berusaha untuk melakukan vasodilatasi di mana-mana. Ini kalau sebelumnya memiliki resiko penyakit jantung, maka akan terjadi satu, tadi awalnya aritmia, kemudian terjadi kegagalan jantung. Saat itu terjadi, maka akan terjadi penurunan curah jantung. Sistem yang berikutnya yang terkena adalah sistem respirasi. Akan terjadi resiko respiratory alkalosis. Mengapa? Karena pada saat panas ini akan terjadi penumpukan CO, gas CO. Dan ini akan menyebabkan terjadinya respiratory alkalosis. Ditandai juga dengan pH darah yang meningkat akibat selain gas CO yang terbentuk akibat metabolisme yang terganggu karena tubuh sudah kelebihan panas, maka tubuh akan mengurangi produksi panas dengan mengurangi metabolisme oksidatifnya, dan ini juga akan berperan pada terbentuknya respiratory alkalosis. Kalau ini berlanjut, maka ada resiko kegagalan nafas yang kita sebut sebagai acute respiratory distress syndrome, dan bisa menyebabkan seseorang sampai terjadi gagal nafas, tidak hanya ARDS. Sistem berikutnya adalah sistem urinaria. Karena adanya vasodilatasi dalam rangka tubuh menghilangkan panas tubuh, maka akan terjadi pengurangan aliran darah ke ginjal, sehingga laju filtrasi glomerulus juga akan menurun. Selain itu, karena adanya perubahan metabolisme, ini akan menyebabkan produksi protein akan banyak dipecah, dan ini akan menyebabkan protein urea serta akan menyebabkan silindiruria. Sisi yang lainnya, otot itu karena dicegah untuk tidak terjadi
penambahan panas, maka ada resiko terjadinya rhabdomyolisis pada sel-sel otot. Rhabdomyolisis ini bisa memicu terjadinya myoglobinuria karena hasil lisis dari otot akan dibuang ke ginjal menjadi penyebab terjadinya myoglobinuria, dan ini bisa memicu terjadinya gagal ginjal akut atau acute kidney injury pada pasien-pasien dengan hipertermia. Bagaimana dengan metabolisme air dan elektrolit? Pada saat kita menderita hipertermi, maka kita akan kehilangan air, natrium, dan klorida yang hilang lewat evaporasi, lewat kelenjar keringat kita, dalam rangka tubuh berusaha untuk menurunkan suhu tubuh dalam diri kita. Lalu bagaimana gejalanya seseorang yang mengalami gangguan akibat suhu yang panas? Gejalanya akan dilihat, kita awali dari suhu lingkungan yang tinggi, kemudian pasien biasanya akan merasa haus, cepat lelah, keluar keringat yang berlebihan, karena kita nanti kalau di Arab Saudi karena tingkat kelembabannya yang rendah, kadangkala keringat yang berlebih ini tidak terlalu terlihat karena langsung kering. Kemudian ada nyeri kepala, kemudian diikuti dengan palpitasi, ini merupakan tanda-tanda terjadinya aritmia, dan mual. Setelah itu, kalau tubuh berhasil melakukan proses untuk menurunkan suhu tubuh yang tadi saya katakan dari vasodilatasi sampai terjadi pengeluaran keringat, bisa normal. Tapi kalau tidak, maka akan terjadi penyakit akibat suhu panas. Kita akan masuk pada part berikutnya tentang penyakit akibat suhu panas.